Oke. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih anak-anakku kelas 10 MIPA 1 pada pagi hari ini bisa join di kelas fisika yang pertama. Yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai bab yang pertama tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Jadi bab ini menjelaskan mengenai fisika itu apa ya. Kita kenalan dulu. Apa aja yang dibahas dalam fisika itu, nanti ruang lingkup materinya apa aja. Kemudian juga kita berkenalan dengan yang namanya metode ilmiah atau proses ilmiah. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini ada 3 buah gambar ya, yang mungkin kita diskusikan dulu nih. Menurut kalian dari 3 buah gambar ini, berdasarkan pengalaman kalian belajar fisika atau IPA ya kan selama SD dan SMP, mana dari 3 buah gambar ini yang paling identik dengan fisika? Nah, coba siapa ya yang Bapak tanya? Clara, coba Clara. Menurut kamu dari 3 gambar ini, mana yang paling identik dengan fisika? Nggak apa-apa ya, nggak ada benar salah nih. Ini kan subjektif aja, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Yang mana Clara? Gambar 1, 2, atau 3? Nomor 1. 1. Itu gambar apa menurut kamu? Penelitian, observasi mungkin. Oh, lagi penelitian. Kenapa alasannya jadi itu yang paling identik dengan fisika? Karena sains, penelitian gitu. Sains. Jadi pengalaman kamu belajar fisika itu kayak gitu ya? Ya. Oh iya. Ada praktikumnya gitu mungkin ya, maksudnya? Ya, Iya. oke. Sekarang siapa lagi ya? Coba yang laki-laki nih, siapa nih yang laki-laki ada? Halo, Andri, adakah orangnya nih? Andri? Halo, Andri? Coba. Ya, Andri, menurut pengalaman kamu, yang paling identik dengan fisika itu gambar yang mana? Yang 1, 2, 3. nomor 3, Pak. 3 itu gambar apa menurut kamu? Berhitung, Pak. Gambar rumus-rumus gitu ya? Iya, begitu. Ya. Rumus. Kenapa alasan kamu memilih gambar nomor 3 itu paling identik dengan fisika? Karena pengalaman kamu belajar fisika apa? Isinya? Ya, Rumus. Banyak rumus gitu ya? yes. Iya, Pak. Sering makan. Kayaknya ini banyak nih ya terwakili oleh pendapatnya si Andri ini. Ya, tapi ini 3-3-nya bukan salah ya. 3-3-nya ini bisa saja benar karena berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Nanti akan kita lihat seperti apa sebenarnya definisinya. Tapi yang pasti dari beberapa yang Bapak tanya gitu ya, nggak cuma angkatan kalian ya, kelas kalian, kelas 10 MIPA 2, kelas-kelas yang lain, dan angkatan-angkatan yang lain juga banyak yang mengidentikan fisika itu dengan gambar nomor 3 ya. Alasannya ya karena di fisika itu banyak rumus-rumus. Dan kalau Bapak tanya rata-rata jawabnya belajar fisika itu sulit karena banyak rumus yang harus dihafal gitu ya. Ya mungkin itu adalah pengalaman kalian belajar fisika selama ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sebenarnya fisika itu menurut para ahlinya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli yang Bapak kutip. Ya, ada 1, 2, 3. Kita lihat dari 3 pendapat ini nanti apa kesamaannya ya, kita perhatikan. Oke, yang pertama menurut Kusuma, fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang terjadi pada suatu materi atau energi. Nah, fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam secara keseluruhan. Itu yang pertama. Ya kan? Pendapat yang kedua, menurut Brockhaus, fisika merupakan ilmu tentang kejadian alam yang memungkinkan penelitian percobaan, pengukuran, penyajian secara sistematis dan berdasarkan peraturan umum. Ini pendapat yang kedua ya. Yang ketiga, menurut Getson, fisika merupakan suatu teori yang menerangkan gejala-gejala alam sesederhana mungkin dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-kenyataan. Oke. Nah, ini ada 3 pendapat yang secara kalimat ya pemilihan kata itu agak sedikit berbeda. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik,
dari 3 pendapat ini ada kesamaannya, ada benang merah yang bisa kita tarik. Kira-kira apa kesamaannya dari 3 pendapat ini? Apa yuk? Kara Intan, menurut kamu apa yang sama dari 3 orang ahli ini menyatakan definisi dari fisika? Garis besarnya menurut saya Mm-mm. ilmu fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam, sesuatu Alam. yang terjadi di lingkupan alam. Di alam gitu ya. Oh iya, jadi 3-tiganya ini bicara tentang bahwa fisika itu mempelajari tentang gejala atau kejadian yang ada di alam gitu ya. Oke. Iya, betul sekali ya. Jadi memang 3-tiganya kalau kita lihat walaupun dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda, tapi dia bicara semuanya bahwa fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian atau gejala yang ada di alam. Ya. Jadi bukan mempelajari tentang rumus, ya kan? Kalau kita masih berpikir bahwa fisika itu isinya tentang rumus, ya berarti nanti seperti apa pemahaman yang benarnya gitu ya. Karena menurut ahli ternyata yang dipelajari dalam fisika itu adalah gejala atau kejadian yang ada di alam. Oke, nanti kita cari di mana sebenarnya nyambungnya. Nah, baik. Jadi di awal tadi kan kita bahas tentang apa yang identik dengan fisika, tadi pendapat yang diwakili oleh Andri, dan banyak sekali yang Bapak tanya juga serupa pendapat seperti itu. Ketika belajar fisika itu banyak sekali ketemu dengan rumus dan hitung-hitungan gitu ya. Apa sebenarnya fungsinya itu? Apakah tujuannya hanya untuk mempersulit kita ya? Kan selama ini kita berpikirnya kan identik kalau ada ketemu hitung-hitungan itu susah gitu ya. Dari IPA misalnya biologi itu mungkin lebih gampang, ada yang merasa biologi lebih gampang karena tidak terlalu banyak hitungannya. Fisika dan kimia lebih susah karena banyak hitungannya. Kalau ada yang berpikir seperti itu, kita harus perbaiki dulu mindset-nya, ya cara berpikirnya. Jadi kenapa sebenarnya ada angka dan ada rumus? Apakah sebenarnya jika dunia ini tanpa angka atau rumus akan jadi lebih mudah? Nah, jadi kita perlu sedikit belajar sejarah mungkin ya, kita ulang sedikit sejarah. Angka atau tulisan yang pertama kali ditemukan ya dalam sejarah kehidupan manusia itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ya. 3000 sebelum Masehi itu mungkin sekitar 5000 tahun sebelum kita hari ini ya. Karena kita kan tahun 2000-an nih. Nah, dia 3000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 5000 tahun yang lalu di peradaban Mesopotamia kuno ya, di kerajaan Sumeria ya, Imperium Sumeria. Jadi itu adalah tulisan yang pertama kali ditemukan. Nah, ternyata tulisan yang pertama kali ditemukan itu berisi tentang catatan pajak nih, kayak gini ya, bentuk-bentuk simbol-simbolnya yang digunakan, catatan pajak. Nah, catatan pajak itu kan berarti ada kaitannya dengan penggunaan angka-angka ya. Nah, disitulah kemudian bisa disimpulkan bahwa ternyata konsep penggunaan angka ya, atau aksara matematika itu digunakan atau diciptakan oleh manusia karena ada kebutuhan. Ya, jadi di masa itu mungkin ya karena sudah ada kerajaan besar nih, perlu ada catatan yang berupa bentuknya adalah hitung-hitungan, catatan pajak. Ya, kalau kita balik lagi ke masa yang lebih jauh, mungkin ketika zamannya manusia masih berburu atau bercocok tanam, itu belum perlu ada tulisan. Ya, makanya belum ada ditemukan tulisan-tulisan atau catatan angka-angka. Kenapa? Karena mungkin di masa itu belum ada kebutuhan untuk menggunakan tulisan. Ya, mungkin manusia kan perlunya hanya berburu ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dia hanya perlu tahu hewan mana yang bisa diburu gitu ya, yang bisa dimakan, buah-buah mana aja yang bisa dimakan. Ya, nggak perlu tuh dicatat ya berapa jumlah buah di pohon. Mungkin nggak usah ya. Yang penting buahnya ada dan bisa dimakan gitu aja kan. Nah, tapi ketika manusia sudah masuk ke eranya kerajaan nih, ada kehidupan yang lebih kompleks, itu diperlukan. Karena susah kan kalau catatan pajak itu nggak ditulis, nanti nggak tahu berapa total kekayaan yang dikumpulkan oleh negara selama 1 tahun, atau siapa aja yang sudah bayar pajak, siapa yang belum gitu kan. Atau mencatat tentang tanah, misalnya tanah ini milik siapa, tanah yang itu milik siapa. Kalau tidak ada tulisan kan susah tuh ya. Kalau hanya mengandalkan ingatan aja, ya.
susah. Nanti mungkin akan ada konflik-konflik yang timbul, makanya kemudian dimunculkan tulisan. Nah, jadi intinya kalau kita kembali ke sejarah, ada penggunaan angka itu memang diciptakan oleh manusia seiring dengan kebutuhan, ya, bahwa manusia ini kehidupannya semakin kompleks sehingga angka itu diperlukan. Jadi kalau hari ini kita alergi dengan angka, dengan hitung-hitungan, ya berarti kita mundur, ya kan? Karena mau nggak mau harus. Ya. Apakah akan jadi lebih mudah kalau nggak ada angka? Ya susah. Misalnya kita ditanya aja ya, berapa penduduk Indonesia hari ini? Kalau kita nggak mau pakai angka kan kita cuma bisa jawab mungkin banyak atau sedikit gitu aja kan. Susah ya. Atau ditanya nih berapa suhu bendanya? Nah, kita hanya bisa jawab panas atau dingin aja, tapi nggak bisa menjawab secara lebih detail. Ya. Kita pun disuruh beli gula misalnya oleh orang tua kita, susah kan kalau cuma pakai kira-kira aja. Tapi kalau pakai angka bisa kita sebut 1 kilo, 2 kilo. Nah, itu intinya penggunaan angka itu untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, selain angka kan ada juga rumus ya. Di fisika kan katanya tadi banyak ketemu rumus-rumus. Nah, apakah sebenarnya rumus ini dituliskan seperti itu untuk mempersulit? Ya, mempersulit itu biasanya problemnya nih ya, kalau berdasarkan pengalaman, problemnya biasanya karena kita tidak tahu maknanya. Ya, kita disuruh menghafal nih hukum Newton, rumusnya F sama dengan M kali A, hafalkan. Ya, kita nggak tahu itu bicara tentang apa atau cerita tentang apa. Nah, akhirnya jadi problem karena disuruh menghafal doang. Tapi kalau kita belajar hukum Newton yang kedua, itu sebenarnya kan menceritakan tentang hubungan antara percepatan suatu benda terhadap gaya yang diberikan dan terhadap massa benda tersebut. Nih misalnya ya, kalau ada satu orang anak nih, kita suruh mendorong meja nih, kayak gambar ini kelihatan dia kesusahan ya. Nah ternyata pada saat didorong oleh 3 orang, itu lebih gampang. Ya. Bisa lebih cepat mejanya terdorong. Kenapa? Karena gaya yang dihasilkan oleh satu orang ini lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang dihasilkan oleh 3 orang. Ya enggak? Nah, sehingga kalau gaya yang dihasilkannya besar, maka nanti percepatannya juga akan besar. Kalau kita tuliskan seperti ini jadinya, percepatan sebanding dengan gaya. Sebanding itu artinya kalau gayanya kita besarkan, percepatannya juga akan bertambah. Gitu ya. Nah, kemudian selain itu, gaya selain dipengaruhi, percepatan selain dipengaruhi oleh gaya, itu juga dipengaruhi oleh massa benda. Misalnya gini, ini contoh aja ya, contoh hukum Newton gitu. Misalnya massa bendanya kalau 3 orang tadi mendorong meja, ya dibandingkan dengan mendorong lemari, nah ini lemarinya kebetulan kayaknya kecil ya. Mungkin gambarnya harusnya yang lebih besar lagi. Tapi ini lebih berat nih lemari ceritanya. Ya. Jadi kalau massa benda yang didorong itu lebih besar, nanti percepatannya akan kecil. Makanya disebutnya berbanding terbalik. Jadi percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau massa bendanya besar, maka percepatannya akan kecil. Ya. Jadi mendorong meja lebih mudah dibandingkan mendorong lemari karena meja massanya lebih kecil, lebih ringan lah gitu ya. Nah, ini adalah hukum 2 Newton. Kalau kita simpulkan, jadinya isinya kayak gini. Hukum 2 Newton itu bunyinya percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, seperti ini. Kalau kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Nah, untuk menyederhanakan, biasanya dituliskan dalam bentuk simbol atau rumus. Rumusnya kayak mana? Rumusnya dituliskan A sama dengan F per M. Jadi kalimat yang panjang tadi ketika dituliskan dalam bentuk simbol, cukup dituliskan kayak gini aja. F sama dengan F per M. Nah, kok kecil ya tulisannya? Bentar. Bisa diperbesar nggak? Ah ya, nggak apa-apa. Ya ini ya. Jadi A ini adalah percepatannya. Gimana cara memperbesarnya? Kelihatan nggak tulisannya nih? Kelihatan ya? Kecil sih.
Ya, ini nggak apa-apa ya. A sama dengan F per M ini adalah simbol dari percepatan, ya, gaya, dan massa benda. Nah, jadi rumus ini maknanya sebenarnya percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kalau kita pelajari dulu konsepnya gitu ya, sebenarnya hukum 2 Newton ini kan bicara tentang gejala alam, ya, di mana di sana ditunjukkan suatu benda itu bergeraknya akan cepat kalau dikasih gaya yang besar. Dan bergeraknya akan lambat kalau massa bendanya besar, kan gitu. Nah, sehingga dituliskan supaya sederhana bentuknya, nggak terlalu panjang, dituliskanlah dalam bentuk simbol perwakilannya ya. A sama dengan F per M. Apakah ini susah? Nggak susah kalau kita tahu maknanya, ya nggak? Kalau kita tahu ceritanya apa, mungkin ini akan mudah. Tapi kalau kita nggak tahu ceritanya seperti apa, tiba-tiba langsung disuruh hafalin aja, ya itu mungkin akan jadi susah karena otak kita menolak informasi yang nggak penting secara tidak sadar gitu ya. Oh, ini dianggap oleh otak kita nih nggak ada maknanya, jadi kita susah menghafalkannya. Ya kalau mau dihafal gitu. Nah seperti itu. Jadi intinya penggunaan angka atau rumus di dalam fisika itu tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk memudahkan, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi ya, jadi ada angka, ada simbol, tadi kan ada percepatan misalnya diwakili oleh simbol A, gaya diwakili oleh simbol F, massa benda diwakili oleh simbol M, gitu kan. Angka, simbol, dan rumus ya ataupun perhitungan itu adalah bahasa-bahasa dalam sains. Jadi sama kayak kita bicara sehari-hari kan, bahasa itu tujuannya untuk menyampaikan maksud kita kepada orang lain. Nah, di dalam sains bahasa itu nggak cukup dengan kata-kata, tapi untuk memudahkan diperlukan juga ada angka, ya kan? Ada simbol dan ada rumus. Tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk memudahkan. Karena di sana bisa kita pakai akurasi, efisiensi, dan standarisasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hakikat sainsnya. Ya, tadi kan kita mau bicara tentang hakikat sains atau hakikat fisika. Ya, fisika bagian dari sains ya. Jadi menurut Colette dan Schiapetta, sains itu pada hakikatnya merupakan ada 3 komponen ya yang Bapak cetak tebal nih. Ada kumpulan pengetahuan atau bahasa Inggrisnya a body of knowledge, ya kan? Kemudian ada cara atau jalan berpikir, a way of thinking, dan yang ketiga ada cara untuk penyelidikan, a way of investigating. Jadi ada 3 ya. Dalam sains itu ada 3 aspek. Kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan cara penyelidikan. Ya. A body of knowledge, a way of thinking, dan a way of investigating. Kita bahas satu-satu. A body of knowledge-nya dulu, atau kumpulan pengetahuan. Apa isinya kumpulan pengetahuan? Nah, kumpulan pengetahuan itu isinya adalah ada fakta, ya, ada konsep, ada rumus. Ya, jadi dalam fisika itu kan ini semua ada ya. Fakta itu misalnya matahari itu bundar, ya, berbentuk bulat, bumi berbentuk bulat, ya, itu faktanya kan. Kemudian kalau konsep itu hubungan misalnya dari satu fakta dengan fakta yang lain. Misalnya ada kita kenal dengan konsep kecepatan. Contoh aja ya, di fisika itu ada konsep kecepatan. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu kan adalah hubungan antara jarak dengan waktu. Ya enggak? Misalnya kita tahu nih, antara pulang pisau dengan palangka itu jaraknya 100 kilo. Kalau kita tempuh dalam waktu 2 jam, berarti kecepatannya berapa? Kecepatannya itu berarti kita bandingkan jarak 100 dibandingkan dengan waktu 2 jam. Ya. Jadi per jamnya bisa nempuh 50 kilo berarti. Karena 100 kilo ditempuh dalam 2 jam. Ya kan berarti 1 jamnya 50 kilo. Sehingga kita sebut kecepatannya berarti adalah 50 km per jam. Gitu. Nah, jadi konsep itu nanti hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, itu konsep. Kemudian di dalam fisika itu juga ada hukum. Ya, hukumnya apa misalnya yang sudah kita pelajari? Ada hukum Newton, ya kan? Ada hukum Archimedes,
dan lain-lain. Nah, kemudian isinya juga ada rumus, ada teori, dan ada model. Jadi itu semua ya masuknya ke dalam kumpulan pengetahuan. Bagian yang pertama tadi ya, ini kan ada kumpulan pengetahuan, ada cara berpikir, ada cara penyelidikan. Nah, jadi semua yang ada tentang fakta, ada rumus, ada hukum, ada konsep, itu semuanya masuknya dalam kumpulan pengetahuan atau a body of knowledge-nya. Ya, jadi kalau kita pusing belajar fisika, isinya banyak rumus, itu sebenarnya hanya satu bagian dari fisika aja. Ya, satu bagian dari sains, itu masih berupa kumpulan pengetahuannya. Nah, selain kumpulan pengetahuan juga sebenarnya yang harus kita pelajari pada saat kita belajar fisika itu juga tentang cara berpikirnya, ya, a way of thinking tadi. Ya, ini disebut juga dengan sikap ilmiah. Jadi ketika kita belajar sains itu diharapkan juga terbentuk sikap ilmiah ini, ya. Sikap ilmiah itu antara lain kan kita punya rasa ingin tahu, ya. Kemudian punya sikap peduli, bertanggung jawab, jujur, terbuka, dan mau bekerja sama. Nah, itu adalah antara lain sikap-sikap yang diharapkan bisa berkembang pada saat kita belajar sains atau fisika. Nah, kemudian yang bagian ketiga, ya tadi ada 3 kan, ada cara penyelidikan lagi atau cara investigasi, way of investigating. Nah, ini juga disebut sebagai proses ilmiah. Nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut ini tentang proses ilmiah atau metode ilmiah. Nah, jadi antara lain isinya ada mengamati, ya kan, kegiatannya, ada mengklasifikasi, ada mengukur, ada mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, ya, merencanakan penyelidikan, menafsirkan, sampai mengkomunikasi. Nah, jadi fisika sebagai proses atau cara penyelidikan itu isinya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan pada saat dia ingin menginvestigasi atau mencari tahu tentang suatu hal, gitu ya. Jadi ada prosesnya. Jadi kalau kita hari ini sudah tahu berbagai hal, misalnya tentang hukum Newton, tentang hukum Archimedes, itu sebenarnya melalui suatu proses yang disebut dengan proses ilmiah atau metode ilmiah. Jadi ada serangkaian tahapan yang dilalui oleh para ilmuwan itu untuk sampai kepada satu pengetahuan baru, gitu ya. Itu nanti yang disebut sebagai cara penyelidikan atau cara investigasi. Jadi ada 3 tadi ya. Ada kumpulan pengetahuan, baru ulangi lagi, ya. Ada cara berpikir yang ini, dan ada cara penyelidikan atau investigasi. Jadi hakikat fisika, hakikat sains harus mencakup 3 aspek tadi. Jadi tidak hanya sebatas ada rumus-rumus, itu hanya masuk dalam kumpulan pengetahuan baru, ya kan? Tapi juga harus ada cara berpikir dan cara investigasinya atau cara penyelidikannya. Oke, jadi kalau selama ini kita menganggap belajar fisika itu sulit karena isinya hanya hitung-hitungan atau hafal-hafalan rumus, itu sebenarnya benar-benar sulit atau hanya salah persepsi. Ya, kalau dari yang kita sudah bahas ini bisa disimpulkan itu hanya salah persepsi aja, ya kan? Bahwa kita menganggap bahwa rumus itu harus dihafal, itu berarti salah persepsi. Sebenarnya kan rumus itu adalah perwakilan dari gejala alam kalau di fisika ya. Jadi rumus sebenarnya nggak wajib dihafalkan juga. Yang penting kita paham ya gejala alamnya seperti apa. Justru untuk menyederhanakan gejala alam itu dituliskanlah dalam bentuk rumus, ya kan? Misalnya tadi kita mempelajari tentang percepatan suatu benda dipengaruhi oleh apa aja tadi kan? Oleh gaya dan oleh massa benda. Supaya bentuknya sederhana dituliskan dalam hukum 2 Newton, A sama dengan F per M gitu. Kalau dituliskan dalam bentuk kalimat kan itu terlalu panjang ya. Kita 10 kali aja nulis hukum Newton, kalau semua dalam bentuk kalimat udah penuh buku kita. Itu kan jadinya tidak simpel. Ya. Jadi kalau kita belajarnya itu sesuai dengan tahapan yang benar, seharusnya sih nggak susah ya. Justru kita akan banyak sekali ketemu dengan hal-hal yang menarik gitu. Kenapa menarik? Karena memang yang dipelajari oleh fisika itu adalah kejadian yang ada di alam atau gejala-gejala yang ada di alam.
Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkupnya. Apa aja sih yang dibahas di fisika itu? Yang pertama, objeknya, ya. Objek yang dipelajari dalam fisika itu ada dua, ya. Ada materi dan ada energi. Kenapa dua? Karena memang alam semesta ini isinya ya dua hal ini. Ya, kalian sebutkan apa aja pasti akan masuk antara satu atau dua-duanya. Misalnya meja. Meja itu masuk yang mana? Meja itu masuknya ke dalam materi. Materi ini pokoknya segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Jadi kalau ada massanya dan dia makan tempat, berarti itu masuknya materi. Kalau manusia masuknya yang mana, Pak? Manusia kalau tubuhnya masuk ke dalam materi, ya kan? Karena tubuh manusia kan ada massanya dan makan tempat kan, ya. Kalau kita duduk kan berarti kita makan tempat tuh. Ya, itu namanya materi. Tapi di dalam tubuh manusia itu juga ada energi, ya. Karena dia makhluk hidup kan. Jadi untuk bisa beraktivitas masuknya berarti ada energinya juga. Ya, berarti tubuh manusia itu terdiri dari materi dan energi. Kalau benda mati ya masuknya cuma materi aja. Kecuali nanti kalau dia bergerak. Ya, misalnya batu. Batu itu masuknya apa? Materi. Tapi kalau batu yang bergerak itu nanti punya energi juga. Namanya energi kinetik. Nah, gitu kan? Jadi menarik nih kalau kita pelajari fisika, kita akan belajar tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh materi, juga kejadian-kejadian yang oleh alam, ya, juga kejadian-kejadian yang ada dalamnya. Oke, jadi ada materi dan ada energi. Kemudian yang dipelajarinya apa aja? Ada sifat tadi kan, ada fenomena, dan ada interaksi. Sifat itu misalnya kayak antara benda padat, benda cair, sama gas itu masing-masing punya sifat, ya kan? Yang berbeda-beda, ya kan? Kalau benda padat seperti apa sifatnya? Kalau fenomena itu misalnya hujan, ya kan? Misalnya pelangi, kenapa muncul pelangi? Itu kan bisa dijelaskan fenomena itu oleh sains, oleh fisika, gitu ya. Jadi pelangi itu biasanya munculnya setelah hujan. Kenapa? Karena itu hasil dari dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Jadi cahaya matahari yang putih itu ketika dia melewati butir-butir air hujan, dia akan terurai menjadi 7 warna yang kita sebut dengan Meiji-ku Hibiniu itu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Yang kita lihat sebagai pelangi. Makanya fenomena pelangi itu biasanya munculnya setelah hujan, karena memang hasil dari penguraian cahaya putihnya matahari itu. Nah, itu kan adalah fenomena yang bisa dijelaskan di dalam fisika atau sains. Dan selain itu juga ada interaksi fisik dari alam. Jadi yang dipelajari ya tentang alam sebenarnya. Ya, jadi bukan mempelajari rumus ya. Jangan salah, rumus itu digunakan hanya untuk menyederhanakan. Yang dipelajari sebenarnya adalah alam itu sendiri. Oke. Nah, nanti kita minggu depan masuk ke dalam metode ilmiah, lebih spesifik. Metode ilmiah tadi ini masuknya ke dalam yang bagian ketiga tadi ya, yang a way of investigating atau cara penyelidikan. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut, tapi akan kita lanjutkan di minggu depan karena ini waktunya sudah habis. Jadi sebelum Bapak tutup, mungkin disimpulkan sedikit ya, yang sudah kita pelajari hari ini tadi adalah tentang definisi fisika, bahwa fisika itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian atau gejala alam, ya kan? Yang mana objeknya yang dipelajari ada materi dan ada energi. Yang dipelajarinya di dalamnya nanti ada sifat, ya kan? Ada fenomena dan ada interaksi di antaranya, gitu kan? Kemudian hakikat dari sains atau fisika itu sendiri ada 3 aspek tadi ya. Ada kumpulan pengetahuan atau a body of knowledge, yang isinya di sana ada rumus, ada hukum, ada konsep, dan sebagainya. Tapi selain itu juga ada cara berpikir dan cara bersikap. Di mana cara berpikir tadi nanti ada sikap ilmiah yang diharapkan terbentuk pada saat kita belajar sains, dan cara penyelidikan atau cara investigasi itu adalah serangkaian proses yang ditempuh supaya kita mendapatkan satu pengetahuan baru, atau disebut juga dengan metode ilmiah. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini materinya. Silahkan mungkin sedikit kalau ada yang ditanyakan sebentar. Ada? Untuk tugasnya nanti dikirimkan lewat WA aja ya.
Nggak ada? Sudah jelas? Masih gampang ya, ini masih cerita-cerita aja. Kita belum masuk ke ya, materi yang intinya lah. Ini ibarat kata pendahuluannya, pembukaannya gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan untuk kelas yang berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Baik. Bapak. Ya, Terima kasih Bapak.